Tabik pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Kali ini kita kembali membahas masalah produktivitas kopi. Sejak dahulu, produktivitas kopi di Indonesia tergolong sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, yaitu berkisar 0,5 ton per hektar per tahunnya. Produksi kopi umumnya akan tinggi pada saat umur kopi masih muda, yaitu saat kopi berumur 3 hingga 5 tahun. Seperti di kebun yang sedang kami saksikan ini. Umur 3 tahun, ngagung ini. Oke. 3 tahunan. 3 tahunan. Masih ngagung. Ini kebunnya Bapak Lutfi Basri, mantan Bupati Lampung Barat, sekarang anggota Dewan DPR RI Pusat. Mantap. Tapi masih muda ya. Dengan perawatan yang optimal, kebun ini dapat berproduksi dengan sangat bagus sekali, yaitu bisa mencapai di atas 1 kg per batangnya. Tidak tampak pohon pelindung dan juga semua rantingnya masih dapat berproduksi. Oke guys, kita sekarang berada di kebun Aiki. Di sini kurang lebih luasnya 10 hektar dengan sistem tanaman di punggam juga ada yang dilancur. Jadi ada kombinasi. Sedangkan di bagian bawah ini sengaja ditanam rumput arakis. Pada saat kebun kopi berumur di atas 5 tahun, seperti yang di kebun kami saksikan ini, produktivitas biasanya akan terus menurun. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pohon yang terlalu besar dan rimbun tentu membutuhkan unsur hara yang banyak pula. Yang kedua adalah banyaknya ranting tua yang tidak dapat berproduksi kembali. Kemudian yang terakhir adalah akibat terlalu banyaknya pohon naungan yang menghalangi sinar matahari mengenai pohon kopi, di mana sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman kopi untuk dapat berproduksi. Telah bertahun-tahun petani kopi di Indonesia didoktrin bahwa tanaman kopi sangat memerlukan naungan dan juga teknik pemangkasan yang kurang tepat mengakibatkan produktivitas kopi di Indonesia tidak dapat maksimal. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan produktivitas kopi di Indonesia perlu perubahan yang radikal. Marilah kita saksikan contoh kebun kopi yang sudah mengalami revolusi. Kebun ini dengan luas kurang lebih 5 hektar telah mengalami perubahan secara besar-besaran sejak 2008 yang lalu. Yang pertama yaitu dengan membuang hampir seluruh pohon pelindung yang ada, kecuali yang di perbatasan-perbatasan kebun. Yang kedua yaitu dengan menerapkan sistem pemangkasan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Yang ketiga dengan pemupukan yang tepat dengan menggunakan pupuk yang lengkap terdiri dari urea, DSP, dan KCl yang total sebanyak 3 hingga 5 kintal per hektarnya. Dengan menerapkan sistem tata kelola lahan dan tanaman yang tepat, maka kebun ini sejak 2010 dapat menghasilkan produksi yang maksimal.
dengan produksi antara 2 hingga 3 ton per hektar setiap tahun, sudah lebih dari 10 tahun ini, maka kebun ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Mempersiapkan tunas kipas yang baru sebagai ranting tempat berproduksi pada tahun berikutnya merupakan pekerjaan yang sangat penting untuk diperhatikan. Tertarik kan lihat pembobosannya kayak gini. Ya. Salah lah dengan bagio. Nah, ini lagi. Oke. Gimana kira-kira? Tiga batang ya? Setiap tahun seperti ini. Selalu seperti ini. Gitu ya. Ya. Nah, ini bahan untuk tahun depan. Ini nggak mati nih dia kalau Di kebun Bapak Zulkifli ini, penyiapan ranting kipas dilakukan setiap bulan 10 atau 11 setiap tahunnya. Nikolnya sama nih ya dengan sebelah ini, buahnya sama dengan sebelah ini. Tapi dengan cara pemangkasan yang beda, hasilnya beda. Kebetulan batu yang itu bangsa, ini punya nggak tahu punya siapa, punya paman kita. Dengan pemangkasan yang benar, ini sekarang banyak. Terus ini dengan ini. Oh, jauh. Cara pemangkasnya beda, pembelaan beda. Buahnya sama, hasilnya beda. Perubahan besar-besaran pada kebun kopi kita saya sebut sebagai revolusi kopi. Sebab dengan perubahan yang besar ini, maka produktivitas kebun kopi kita akan lebih baik ke depannya. Oke guys, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Revolusi kopi kita mulai dari Lampung Barat.